Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini kita masuk di pertemuan kelima mata kuliah perilaku organisasi. Topik yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah mengenai motivasi dan kepuasan kerja. Ya, saya akan membahas bagaimana motivasi itu akan meningkatkan produktivitas dari pekerjaan, ya, dari produktivitas dari pekerjaan karyawan, dan bagaimana nanti kita mengukur kepuasan kerja. Teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam, kita pahami dulu pentingnya kepuasan dan motivasi. Motivasi karyawan itu dipengaruhi oleh kepuasan pekerjaan atau job satisfaction. Teman-teman, seseorang karyawan itu termotivasi dipengaruhi oleh kepuasan dia bekerja atau tingkat di mana karyawan puas dengan pekerjaannya. Motivasi adalah kekuatan psikologis yang dapat menentukan arah pekerjaan seseorang, ya, dapat menentukan intensitas atau tingkat usaha dan tingkat ketekunan seorang karyawan untuk mencapai tujuannya sehingga bisa melahirkan perilaku tertentu, teman-teman. Jadi, motivasi itu dipengaruhi oleh kepuasan bekerja. Kalau karyawannya puas dalam pekerjaan, ya, mendapatkan fasilitas yang baik gitu ya, mendapatkan upah yang layak, mendapatkan perlakuan yang baik dari atasan, maka motivasinya pun akan meningkat. Kalau motivasi meningkat, maka perilakunya ya, perilaku pekerjaannya juga meningkat. Produktivitasnya juga meningkat. Maka dari itu, motivasi penting. Kepuasan pekerjaan itu penting. Karena kepuasan bekerja akan menentukan motivasi, motivasi akan menentukan produktivitas dari karyawan. Nah, kalau produktivitasnya meningkat, SDM-nya bagus kan, berarti ya, SDM-nya tinggi. Otomatis perusahaan dapat mencapai tujuannya, yaitu mencari laba dan sustainability, atau memiliki perusahaan yang berkelanjutan. Ya, maka dari itu kepuasan dan motivasi pekerjaan, motivasi karyawan itu penting, teman-teman. Pada umumnya, motivasi itu dibagi dalam dua kelompok. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar, teman-teman. Dari luar diri si pegawai. Contohnya apa? Contoh misalkan imbalan atau hukuman, reward and punishment. Ya, imbalan itu berupa gaji. Ya, itu motivasi ekstrinsik. Gaji itu termasuk motivasi ekstrinsik. Bonus ya itu motivasi ekstrinsik. Begitu juga dengan punishment ya. Misalkan surat peringatan satu ya, SP1, SP2, SP3 itu adalah motivasi ekstrinsik. Kalau gaji akan membuat wah gaji dan bonus akan membuat seseorang akan termotivasi untuk bekerja, untuk mengejar itu karena ingin penghidupan yang lebih meningkat lagi, kehidupan yang lebih sejahtera lagi. Kalau punishment akan membuat dia sadar akan kesalahannya, ya. Itu motivasi ekstrinsik. Nah, sedangkan motivasi berikutnya adalah motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik yang datang dari dalam diri sendiri, bisa berupa pengembangan diri, ya, pengembangan diri melalui pelatihan atau sekolah. Jadi dia termotivasi untuk mengembangkan dirinya, ya, untuk eh, apa namanya, untuk lebih pintar lagi, lebih skillful lagi, lebih pandai lagi melalui ikut pelatihan, ikut workshop, ikut seminar gitu ya. Nah, itu namanya motivasi intrinsik, datang dari dalam diri untuk mengembangkan dirinya lagi, untuk mengembangkan prestasinya, ya. Itu motivasi intrinsik. Jadi pada umumnya motivasi itu dibagi dua, ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik dari luar, intrinsik dari dalam. Ya, teman-teman, motivasi di lingkungan kerja bisa berarti sebagai serangkaian kekuatan yang menyebabkan orang berperilaku dalam cara tertentu.
Nah, ada beberapa teori motivasi yang terkenal. Ada 3 teori, tapi nanti akan saya tambahkan lagi. Ada 2 teori lagi ya, teori X dan Y, teori eh, Heisenberg ya. Nanti kita akan coba lihat. Teori, teori motivasi yang terkenal ada 3. Teori klasik dan manajemen ilmiah, teori tingkah laku, dan teori motivasional kontemporer. Coba kita lihat teman-teman ya, teori motivasi ini. Kalau teori klasik dan manajemen ilmiah, pelopornya adalah Frederick Taylor ya. Ini dipelopori tahun 1911, di mana ia menyatakan seseorang bekerja itu termotivasi semata-mata hanya karena uang. Jadi imbalan uang itu adalah sebagai motivasi utama dari mereka kerja. Itu teori klasik ya. Nah, penelitian eh, semakin berkembang. Ya, ada namanya penelitian waktu dan gerak, time and motion studies, penelitian manajemen ilmiah. Ini menggunakan observasi, eksperimen, dan menganalisis, menilai satu pekerjaan agar dapat menentukan bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan secara lebih efisien. Jadi kalau teori klasik menyatakan bahwa seseorang bekerja termotivasi hanya karena uang. Tapi berkembangnya waktu, ya, ada penelitian berikutnya, ya, namanya penelitian waktu dan gerak yang menggunakan manajemen ilmiah, gitu ya, menggunakan kerangka pikiran ilmiah. Dia melakukan observasi, eksperimen, dan menganalisis bagaimana satu pekerjaan bisa dilakukan secara lebih efisien. Ya, ini namanya teori klasik dan manajemen ilmiah. Gitu ya, kalau klasik tadi bilang seseorang bekerja termotivasi karena uang. Tapi kalau manajemen ilmiah itu diteliti lagi, bener gak sih? Kalau seseorang itu termotivasi hanya karena uang, tapi begitu diteliti menggunakan manajemen ilmiah gitu ya, menggunakan cara pendekatan ilmiah, maka menggunakan observasi, eksperimen, dan menganalisis mengatakan bahwa seseorang tuh bekerja termotivasi karena ingin melakukan pekerjaan secara lebih efisien, sehingga dia bisa menentukan bagaimana ya melakukan pekerjaan sesuatu itu lebih efisien. Ya, itu teori manajemen ilmiah, teman-teman. Ya, ada 2 teori di sini, klasik dan manajemen ilmiah. Teori berikutnya adalah teori perilaku atau behavior theory. Ya, penelitian ini dilakukan oleh Hawthorne ya pada tahun 1925 ya, dan di apa namanya penelitian dari Harvard pada penelitian di Hawthorne Works of Western Electric di luar kota Chicago. Jadi Harvard University yang meneliti ini tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Ceritanya gimana nih teori perilaku ini? Jadi para peneliti itu ingin mengamati hubungan antara perubahan lingkungan fisik dengan output para pekerja. Ya, hasil penelitian tersebut adalah gejala Hawthorne atau Hawthorne Effect, bahwa orang-orang akan mengubah perilaku mereka ketika sadar bahwa mereka sedang diamati, ya. Jadi diubah lingkungan fisiknya. Yang tadinya mungkin bekerja tidak ada supervisornya, bekerja tanpa diamati, gitu ya. Lalu ditambahkan ada supervisornya yang mengamati masing-masing buruh, gitu ya, yang mengamati pekerjaan masing-masing buruh. Lalu ternyata ada efeknya. Mereka akan mengubah perilaku pekerja mereka ketika sadar bahwa mereka sedang diamati. Dalam tempat kerja, karyawan akan mengubah perilaku mereka karena perhatian yang mereka terima dari atasan. Itu teori perilaku. Ketika dia sadar atasannya sedang mengamati, maka produktivitasnya makin meningkat. Yang tadinya males karena sadar ada bosnya datang gitu ya, lalu dia akan lebih rajin supaya dilihat bosnya dia bekerja, ya. Nah, ini namanya teori perilaku, behavior theory. Juga ada yang mengatakan bahwa misalkan nih dalam satu tempat kerja itu penerangannya kurang gitu ya, penerangannya kurang, agak gelap. Tapi begitu diganti suasananya, dibikin lebih terang, dibikin lebih ceria, catnya diganti gitu ya, dibikin lebih baik dengan kondisi ruangan yang lebih baik, itu juga akan mempengaruhi perilaku pekerjaan dari karyawan. Ya, yang tadinya mungkin bosen, suntuk, cepat ngantuk ketika bekerja dengan ruangan yang gelap, maka diubah ruangannya menjadi lebih terang, lebih rapi, lebih wangi, maka itu juga bisa akan meningkatkan produktivitasnya. Ya, nah ini
teori perilaku, teman-teman. Diubah, ya, melakukan perubahan lingkungan fisik. Melakukan perubahan lingkungan fisik, dan nanti akan dilihat hasilnya. Nah, teman-teman, saat ini mungkin kita bisa melihat bahwa di eh, perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan teknologi gitu ya, itu mulai mengubah komposisi ruang kantornya, dibuat senyaman mungkin, sefun mungkin, semenyenangkan mungkin. Supaya apa? Supaya pekerja-pekerja yang membutuhkan kreativitas, ya, membutuhkan kreativitas lebih tinggi, itu tidak suntuk. Ya, supaya muncul ide-ide baru. Itu namanya teori perilaku, teman-teman. Sudah ditemukan dari tahun 1925. Ya. Jadi perubahan lingkungan fisik akan eh, berpengaruh terhadap hasil dari para pekerjanya. Ya. Ini namanya teori perilaku. Lalu berikutnya adalah teori motivasional kontemporer, ya. Teori motivasi kontemporer memiliki beberapa pandangan, teman-teman. Pertama, teori motivasi kontemporer itu memberikan tujuan yang lebih spesifik kepada karyawan. Dikasih tahu tujuannya apa nih, ya. Memberikan job desk, memberikan satu tugas pekerjaan dengan diberitahukan tujuannya itu apa, ya. Nggak cuma menuntut hasil, tapi diberikan juga tujuannya untuk apa, ya. Nah, dari tujuan yang spesifik itu akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang sifatnya lebih umum, ya. Jadi seharusnya karyawan itu diberikan tugas dengan tujuan yang spesifik, diberitahukan tujuan spesifiknya itu apa, sehingga dia akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Yang kedua, teori motivasi kontemporer memiliki beberapa pandangan bahwa tujuan yang lebih sulit itu bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada tujuan yang mudah. Makanya teman-teman kalau bekerja, mungkin teman-teman yang sudah bekerja gitu ya, eh, itu ada target kan. Dalam pekerjaan itu kan kita ada target, ya. Targetnya dibuat sesulit mungkin, ya. Dibuat setinggi mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kalau targetnya mudah, biasanya kinerjanya biasa-biasa aja. Merasa, oh udah gampang kok itu, ya. Tapi kalau kasih target yang sulit, hasil kinerjanya bahkan lebih baik, ya. Lalu yang ketiga, umpan balik tentang kemajuan menuju tujuan meningkatkan kinerja. Ya, jadi ada feedback setelah diberikan tujuan, setelah diberikan target, ya, setelah diberikan tujuan yang lebih spesifik, diberikan target pekerjaan, ya, diberikan deadline. Lalu ketiga adalah feedback. Feedback ini penting, teman-teman, untuk untuk meningkatkan kemajuan mereka. Diberikan evaluasi, oh kerja kamu tuh begini loh, ya. Itu akan meningkatkan motivasi mereka. Ya, bisa, oh ternyata saya tuh masih belum oke, ya. Karyawan akan merasa, oh berarti saya masih belum oke. Maka di situ dia akan ada eh, ada keinginan untuk memperbaiki, ya, sehingga meningkatkan kinerja mereka. Fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja karyawan seperti keyakinan, kepribadian, kebaruan, teknologi, dan lain-lain. Nah, itu teori motivasional kontemporer, teman-teman. Ya. Berikutnya ya, ini kan tadi tiga teori yang terkenal. Saya tambahkan, teman-teman. Ada yang namanya itu adalah teori X dan Y. Ya. Ini menurut Douglas MacGregor, di mana ia mengklasifikasikan manusia pada dua sifat utama, yaitu X dan Y. Ya. Nah, teori X dan Y ini itu adalah asumsi pemimpin atau asumsi pimpinan perusahaan atau asumsi atasan terhadap bawahannya, terhadap karyawannya. Teori X itu menyatakan bahwa orang-orang sesungguhnya malas, tidak mau bekerja sama. Ya, pemimpin berasumsi bahwa karyawannya ini semuanya malas dan tidak mau bekerja sama. Ya, kalau teori Y kebalikannya. Dia menganggap bahwa orang-orang yang bekerja di bawahnya itu adalah orang-orang yang energik, orang-orang yang berorientasi pada perkembangan, ya, bisa memotivasi diri sendiri dan tertarik menjadi produktif, ya. Ini teori X dan Y, ya. Tergantung asumsi para pemimpinnya. Bagaimana menjelaskan hal ini gitu, teman-teman, ya. Kalau pemimpin menganggap bawahannya itu adalah orang-orang yang malas, tidak mau bekerja sama, maka dia akan membuat
banyak sekali peraturan, ya, diberikan banyak sekali aturan-aturan, ya, supaya apa? Supaya termotivasi untuk bekerja lebih lagi, ya, karena dia menganggap bahwa orang-orang di bawahnya adalah orang yang malas, yang sebenarnya nggak mau bekerja, yang sebenarnya pengen cari gampangnya aja, gitu ya. Maka dia membuat aturan yang sangat ketat, gitu ya, membuat aturan yang sangat ketat eh, terhadap bawahannya. Tapi kalau teori ya, pemimpin dengan menganut teori ya, itu mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang di bawahnya itu adalah orang-orang yang energik, orang-orang yang pandai, orang-orang yang kreatif. Maka aturan-aturannya tidak ketat. Yang penting orientasinya adalah hasil. Yang penting deadline, ya. Jadi mau bagaimana cara mengerjakannya terserah, ya. Yang penting deadline, yang penting apa namanya ada hasilnya itu nyata gitu ya, hasilnya itu bagus. Orientasinya adalah hasil. Tapi kalau teori X orientasinya adalah proses. Nah, ini berbeda pandangan, ya. Berbeda pandangan tergantung karyawannya seperti apa, ya. Tergantung jenis usahanya seperti apa, karyawannya yang dipilih, SDM yang dipilih itu seperti apa, ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat Google dan perusahaan-perusahaan startup, ya, yang teman-teman membutuhkan kreativitas yang tinggi, itu biasanya atasannya menganut paham teori Y, yang mengasumsikan bahwa semua karyawannya adalah karyawan yang suka bekerja, yang kreatif, ya. Makanya dibuat semenyenangkan mungkin lingkungan kantornya, ya. Nah, ini perbedaannya teman-teman antara teori X dan Y, ya. Nah, ini seperti kata Bill Gates, dia bilang begini. Saya memilih orang yang malas untuk melakukan pekerjaan yang susah karena orang yang malas selalu mencari jalan yang mudah untuk menyelesaikannya. Ya, ini tergantung asumsi dari pimpinannya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di model hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Ini teori motivasi dari Abraham Maslow. Dikatakan bahwa setiap individu, setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan, 5 piramid kebutuhan, 5 hierarki kebutuhan, gitu ya, dengan bentuk piramid. Yang paling bawah adalah seseorang bekerja karena ingin memenuhi kebutuhan fisiologisnya, sandang, pangan, papan, gitu ya. Dia pengen memenuhi kebutuhan fisiologis. Yang penting bisa makan, yang penting punya tempat tinggal, ya. Nah, itu kebutuhan fisiologis. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Setelah itu mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keamanan, ada rasa aman. Lalu memenuhi kebutuhan sosial supaya bisa dipandang, bisa berbaur dengan masyarakat. Dia bekerja supaya saya bisa berbaur dengan masyarakat. Kalau saya tidak bekerja, saya dianggap pengangguran. Saya akan dikucilkan, nggak punya uang dan lain sebagainya. Nah, ini kebutuhan sosial. Dia bekerja karena ingin eh, memuaskan kebutuhan sosialnya, ya. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan keamanan terpenuhi, kebutuhan sosial terpenuhi, setelah itu kebutuhan harga diri. Dia akan terus bekerja dengan baik supaya bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih lagi, gitu ya, sehingga harga dirinya meningkat. Nah, yang paling atas adalah kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk diakui. Dia bekerja bukan hanya sekedar mencari uang, tapi dia bekerja untuk melakukan sesuatu yang eh, bermanfaat bagi orang banyak. Kebutuhan untuk prestasi, kebutuhan untuk diakui, ya. Dia bekerja ingin menjadi yang terbaik, misalkan dia bekerja sebagai sales. Saya ingin menjadi sales yang terbaik, top sales yang terbaik, gitu ya. Nah, itu kebutuhan aktualisasi diri namanya, ya. Dia sudah memenuhi kebutuhan dasarnya. Uang udah nggak jadi kebutuhan utama, tapi dia pengen kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk prestasi, kebutuhan untuk diakui oleh orang lain karena prestasinya.
yaitu kebutuhan aktualisasi diri, teman-teman. Nah, ini teori motivasi Abraham Maslow dengan hierarchy of needs model, model hierarki kebutuhan. Ya, jadi seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan paling atas adalah kebutuhan aktualisasi diri. Lalu ada juga yang namanya ekspektansi teori atau teori pengharapan. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang termotivasi bekerja untuk mendapatkan imbalan yang mereka inginkan dan yang mereka percaya bahwa ada kesempatan atau harapan untuk meraihnya, ya. Jadi seseorang termotivasi bekerja untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, ya. Itu namanya teori pengharapan. Lalu ada juga teori dua faktor, ya. Teori dua faktor Frederick Herzberg, ya, two factors theory. Ini ada dua faktor, yaitu faktor higienis. Faktor-faktor higienis ini mempengaruhi motivasi dan kepuasan hanya bila mereka tidak ada atau gagal memenuhi harapan. Faktor higienis lebih mungkin menimbulkan perasaan yang terletak di jalur tidak puas dan tidak merasa tidak puas. Ya, faktor tersebut adalah kondisi bekerja, hubungan antar pribadi, gaji, keamanan, kebijakan dan administrasi perusahaan. Kalau yang faktor itu faktor higienis, ya, lalu kedua faktor motivasional. Faktor motivasional ini terletak di antara satu jalur antara puas dan tanpa rasa puas, ya, antara puas dan tanpa rasa puas. Yang termasuk dalam faktor motivasi ini adalah pencapaian, penghargaan, pekerjaan itu sendiri, dan kemajuan pertumbuhan. Ya, ini teori dua faktor Frederick Herzberg, yaitu dari teori-teori mengenai motivasi, teman-teman. Kalau yang paling terkenal itu teori ini, tiga teori ini. Klasik dan manajemen ilmiah, tingkah laku, teori motivasional kontemporer, lalu saya tambahkan teori XY, teori Abraham Maslow, ya, hierarchy of needs model, teori teori pengharapan, dan teori dua faktor Frederick Herzberg, ya, two factors theory. Teman-teman, selain teori-teori tersebut, motivasi itu juga dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan, ya. Jadi motivasi itu bisa dipengaruhi oleh kepemimpinan, di mana pemimpin satu organisasi itu memiliki peran yang kuat dalam membangun dan menumbuhkan semangat di kalangan karyawan. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak akan melakukan pemaksaan konsep motivasi kepada karyawannya di luar batas kemampuan para karyawan yang bersangkutan, ya. Jadi motivasi tergantung kepemimpinan. Peran kuat pemimpin, ya, peran dari pemimpin organisasi itu sangat kuat dalam membangun, menumbuhkan semangat di kalangan karyawan. Nah, masalah akan timbul jika karyawan yang berkualitas itu sudah tidak termotivasi lagi, ya. Karyawan yang berkualitas sudah tidak termotivasi lagi untuk bekerja di tempat kita, misalkan. Bila karyawan yang berkualitas meninggalkan tempat kerja, itu jadi permasalahan yang eh, satu permasalahan yang rumit. Hal ini dilakukan salah satu alasan yang paling utama adalah karena gaji di perusahaan tidak mencukupi dan ia mencari pendapatan di luar, ya. Jadi kalau ada karyawan yang meninggalkan tempat kerja karena gaji, maka apa yang harus dilakukan pemimpin, ya? Bila karyawan tersebut keluar, itu akan atau dikeluarkan, maka akan membutuhkan cost dan time, biaya dan waktu untuk merekrut karyawan yang baru, ya, supaya bisa memiliki kualitas kerja yang sama seperti karyawan tersebut. Perlu biaya pelatihan yang harus diberikan kepada karyawan baru itu. Nah, jadi teman-teman sebagai pemimpin, ya, itu harus bisa memotivasi karyawannya, bisa harus melihat kepuasan kerja mereka, ya, supaya apa? Supaya karyawan yang sudah lama ini, karyawan-karyawan yang berkualitas dengan SDM yang bagus, dengan skill yang bagus, itu jangan sampai keluar kerja, keluar dari kita. Karena kalau misalkan keluar, perlu waktu dan biaya lagi.
ya, perlu waktu untuk mencarinya, perlu biaya untuk melatihnya, teman-teman. Ya, jadi pemimpin ini harus bisa mengayomi, menjadi pemimpin yang mengayomi, yang tidak apa namanya, tidak semena-mena, ya. Nah, kalau saya kemarin lihat eh, video dari wakil presiden direkturnya BCA, dia mengatakan begini, teman-teman. Untuk memotivasi karyawan itu memerlukan 3 I. Ya, I pertama adalah diperlukan untuk em, melakukan yang namanya inspirasi, ya, memberikan inspirasi, diberikan inspirasi kepada karyawannya. Tapi kalau inspirasi juga tidak jalan, ya, inspirasi membuat karyawan itu cuma terbuka pikirannya saja, tapi belum melakukan, maka ada perlu I kedua. I yang kedua ini adalah instruksi. Diberikan instruksi yang jelas, ya, diberikan satu dua instruksi yang simple untuk mereka lakukan. Tapi kalau instruksi juga belum jalan, maka diperlukan I yang ketiga. I yang ketiga ini adalah intimidasi, ya. Intimidasi itu bukan berarti dimarah-marahin. Tidak harus marah-marah, teman-teman. Tapi ditanyain aja tiap minggu, gitu ya. Didampingin tiap minggu, didatengin. Bagaimana progres pekerjaannya, dihampiri tiap minggu. Nah, itu lama-lama akan jalan, ya. Didampingi, ditanyain terus. Nah, itu lama-lama pasti akan jalan. Nggak perlu marah-marah. Ditanyain aja terus, ya. Ditanyain oleh atasannya, gimana nih? Minggu ini bagaimana progresnya? Minggu depan bagaimana progresnya? Gitu ya. Nah, ini perlu peran kuat kita sebagai pemimpin, memberikan inspirasi, instruksi, dan yang terakhir kalau misalkan kedua hal ini tidak berjalan dengan baik, intimidasi, didampingi teman-teman. Ya, ini motivasi dan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu juga akan mempengaruhi motivasi kerja mereka. Lalu motivasi dan produktivitas, ya. Motivasi dan produktivitas adalah salah salah satu bagian yang saling terkait satu sama lainnya, ya. Peningkatan motivasi akan mempengaruhi peningkatan produktivitas, ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Ya, maka dari itu banyak hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa produktivitas itu sangat dipengaruhi oleh knowledge, skill, abilities, attitudes, and behavioral. Teman-teman, untuk bisa meningkatkan produktivitas, motivasilah dari kelima hal ini. Knowledge, skill, abilities, attitudes, dan behavioral. Ya, ini eh, hubungan antara motivasi dan produktivitas. Nah, hutang juga bisa meningkatkan motivasi. Ya, ada banyak penelitian dan analisis yang dikemukakan oleh banyak pihak bahwa hutang itu bisa mempengaruhi seseorang untuk memiliki motivasi tinggi dalam bekerja. Ya, ketika orang bekerja di bawah tekanan, maka ia harus berjuang dengan kuat untuk melunasi pinjaman tersebut, termasuk tentunya membayar angsuran hutang tersebut. Ya, jadi hutang bisa jadi salah satu pemicu meningkatkan motivasi kerja, ya. Nah, kalau banyak hutang bisa motivasi tinggi dalam bekerja, teman-teman. Tapi jangan jangan ngambil banyak cicilan ya. Ini bukan bukan saran untuk teman-teman mengambil banyak cicilan. Enggak, ya. Cicilan hutang boleh, tapi jangan yang tidak bisa kita lunasi pembayarannya. Kalau menurut analisa bank, cicilan itu adalah paling maksimum sepertiga dari total pendapatan kita. Ya, kalau misalkan pendapatannya adalah 10 juta, berarti cicilannya adalah 3 juta maksimal, ya. Total cicilannya 3 juta. Nah, itu hutang atau tanggung jawab, kewajiban itu juga akan memotivasi seseorang untuk bekerja lebih giat lagi. Ya, teman-teman ada beberapa strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi, ya. Ada yang namanya teori modifikasi perilaku, ya, di mana di sini eh, strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja adalah dengan cara memberikan reward and punishment. Ya, perilaku dapat didorong atau dikurangi dengan cara memberikan reward dan punishment secara berturut-turut. Ya, pembatasan penggunaan imbalan untuk membentuk membentuk tingkah laku apabila perusahaan percaya karyawan dapat bekerja lebih baik dengan berusaha, ya, dan sebagainya. Ya, ini strategi meningkatkan kepuasan kerja dengan
memberikan reward and punishment, yaitu teori modifikasi perilaku. Lalu ada juga, ini yang saya tambahkan teman-teman ya, ini mungkin tidak ada di slide teman-teman. Ya, strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi dengan cara manajemen by walking around. Seperti yang saya bilang tadi, dengan melakukan intimidasi, 3I itu tadi ya, dari Wakil Presiden Direktur BCA. Inspirasi, terus instruksi dan tiganya adalah intimidasi. Nah, intimidasi manajemen by walking around ini adalah salah satu bentuk dari intimidasi. Gaya manajemen bisnis, manajemen by walking around itu dengan pemimpinnya, ya, atasan itu berkeliling ke tempat kerja secara acak untuk memeriksa karyawan, peralatan atau status pekerjaan. Jadi dipantau terus, ya, belusukan kalau bahasa Indonesianya gitu ya, belusuan seperti yang dilakukan Presiden kita dulu, Pak Jokowi, belusuan gitu ya. Kan sekarang ini banyak pejabat politik melakukan belusuan gitu ya. Nah itu sebenarnya manajemen by walking around teman-teman. Ya, jadi berkeliling ke tempat kerja secara acak aja, melakukan sidak gitu ya, sidak gitu ya, secara acak periksa karyawan, periksa peralatan, periksa status pekerjaan. Gunanya apa sih? Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah bisa meningkatkan komunikasi dan hubungan pekerja dengan manajernya, ya. Membantu manajer mendapatkan gambaran mengenai apa yang sedang terjadi di lapangan. Jadi manajer juga harus tahu apa yang di lapangan seperti apa, gitu ya. Memfasilitasi pertukaran ide yang positif antara manajemen dan pekerja. Menciptakan budaya komunikasi terbuka di organisasi. Ini manfaatnya teman-teman dari manajemen by walking around. Siapa sih di tempat kita ini yang sudah menerapkan gitu ya? Yang sudah menerapkan ini teman-teman manajemen by walking around, yaitu namanya Ignatius Jonan ya. Dengan melakukan gaya strategi manajemen by walking around, KAI yang waktu dulu dipegang oleh beliau gitu ya, yang tadinya rugi 83 miliar atau minus 83 miliar, jadi untung 150 miliar hanya dalam setahun. Dia benar-benar melakukan belusukan gitu ya. Bahkan kita pernah lihat mungkin beritanya viral di tahun sekitar 2000 berapa 2015 2016 gitu ya, 2015 bahwa dia sampai tertidur di eh, gerbong gitu ya, di gerbong kereta ya, tidur di gerbong bersama dengan karyawan-karyawan KAI di situ. Bahkan pernah tidur di stasiun dan lain sebagainya. Kita bisa lihat waktu itu ya beritanya sempat viral. Gebrakan yang dilakukan oleh Ignatius Jonan ini ya. Untuk menjalankan manajemen by walking around secara efektif ya, supaya bisa efektif dijalankan, maka manajer harus meluangkan waktu untuk berjalan mengelilingi tim atau organisasinya, memulai percakapan, membangun jaringan di seluruh bisnis ya. Karena asumsinya bahwa tidak ada yang dapat menggantikan keterlibatan pribadi dan komunikasi one on one ya, satu lawan satu untuk memastikan setiap orang mendapatkan dukungan bekerja sebaik-baiknya. Ini contohnya teman-teman di gambar kanan ini ya. Ini sedang lagi eh, diskusi ya, ceritanya si yang kacamata ini adalah manajernya gitu ya. Dia lagi melakukan komunikasi pribadi terhadap karyawannya. Santai aja ya. Ya, sambil minum kopi gitu ya, sambil di kantin misalkan. Tanya bagaimana masalahnya, apa yang terjadi di lapangan dan lain sebagainya. Nah, ini eh, manajemen by walking around. Tapi pemimpinnya harus meluangkan waktu. Kuncinya adalah si bosnya, pemimpinnya, atasannya harus bisa meluangkan waktu untuk berkeliling, ya, melihat tim organisasinya, ya. Lalu ada lagi terakhir teman-teman, strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi dengan manajemen partisipatif dan pemberdayaan, ya. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan suara. Jadi ada asas demokrasi dalam perusahaan, ya. Lalu pemberkayaan pekerjaan, ya, dengan cara menambah satu atau lebih faktor motivasi ke dalam kegiatan kerja, atau bisa menggunakan job redesign dengan merestrukturisasi pekerjaan
untuk mencapai satu kecocokan yang lebih memuaskan antara pekerja dengan pekerjaannya. Nah, ini terakhir dengan eh, pendekatan jam kerja. Ya, ada yang dua pendekatan dalam jam kerja ini. Ada work share programs ya, di mana metode peningkatan kepuasan kerja dengan cara membiarkan dua orang atau lebih berbagi satu pekerjaan, gitu ya. Jadi satu pekerjaan dikerjakan oleh dua orang atau lebih. Itu kan akan jadi lebih ringan, gitu ya. Work share programs lebih ringan dan juga lebih cepat, ya. Lalu yang kedua adalah flex time programs ya. Di sini program metode peningkatan kepuasan kerja dengan cara membiarkan orang menyesuaikan jadwal kerja mereka berdasarkan ukuran harian atau mingguan. Jadi nggak harus 8 jam kerja, nggak harus hari datang jam 8 pulang jam 5 sore, nggak harus seperti itu. Fleksibel aja. Kamu mau datang kapan? Yang penting pekerjaannya selesai. Ya, yang penting satu hari kamu bekerja, pekerjaannya selesai. Kalau kayak begitu mungkin bisa sampai lebih dari 8 jam mungkin aja bisa jadi. Kalau memang deadline-nya memerlukan seperti itu. Jam kerjanya mungkin lebih fleksibel, lebih flex time programs namanya, ya lebih fleksibel. Jadi ditentukan sendiri jam kerjanya. Itu salah satu strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi. Itu ya teman-teman ya. Terakhir, kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang lain pandai. Terima kasih atas atensi teman-teman. Saja yang bisa saya sampaikan mengenai motivasi dan kepuasan kerja. Jadi kalau ada teman-teman ingin bertanya, bisa kita diskusi melalui grup WhatsApp. Ya, terima kasih atas atensi teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.